Tes 1 2 3. Om Swastiastu. Semangat hari ini? Terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir hari ini di tanggal 12 Februari 2023 di acara HUT Komunitas Bali Berbagi yang ke-7 tahun. Terima kasih kepada para undangan yang sudah berkenan hadir, kepada relawan, kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sela-sela kesibukannya. Terima kasih kepada GSB, Bapak Angga, kepada Korek Bali, Bapak Nyaman Merte, kepada Yayasan Bunga Bali, Bapak Nyaman Dana, kepada perwakilan dari Remagi, Ibu Neti, dan teman-teman disabilitas lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena hari juga sudah semakin siang, mari kita dengarkan sedikit sambutan dari perwakilan komunitas Bali Berbagi untuk berkenan maju ke depan memberikan kata sambutannya. Bapak Astrawan, silakan maju ke depan. Mohon untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata sambutannya hari ini di acara yang berbahagia ini. Terima kasih Bapak Nyaman Astrawan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai wakil dari komunitas Bali Berbagi, di mana hari ini tepatnya 12 Februari sebenarnya sih berapa ya? 14 Februari kita mengawali, kita cari momen yang bagus. Kenapa seperti itu? Karena kita di relawan komunitas Bali Berbagi dapatkan waktu di hari Minggu ini. Terhormat kepada Bapak Komandan sebagai founder dari Yayasan Bunga Bali, terhormat Bapak Wan Marte sebagai founder Yayasan Korek Bali, dan rekan-rekan undangan yang lainnya. Kita nggak bisa sebut satu persatu karena waktunya sudah mepet sekali karena terbentur makan siang. Oke. Terima kasih atas kedatangan semua teman-teman relawan dan semua undangan di hari ini yang berbahagia. Kami sebagai kota koordinator komunitas Bali Berbagi mengucapkan selamat atas kehadiran semua, dan juga kita persilakan kepada Bapak Gede Balado untuk menyambung sambutan, karena beliau adalah fondasi dari komunitas Bali Berbagi, di mana saya juga minta doa kepada teman-teman undangan semua, karena beliau dalam keadaan sakit. Saya minta doa agar beliau cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Saya harapkan Bapak Gede Perwade maju ke depan untuk melanjutkan apa yang kita harus lakukan ke depannya. Mari kita sambut Bapak Gede Perwade untuk memberikan sambutan dari komunitas Bali Berbagi. Silakan. Terima kasih kepada Pak Wayan Astrawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat saya yang semua bisa hadir hari ini tanggal 12 Februari 2023. Tidak lupa saya
kepada Bapak Jamadane, juga kepada Bapak Angga, Pak Kade Angga dari Relawan Sosial Remadi, juga kepada perwakilan dari Remadi, yaitu dari melalui Ibu Betty, juga kepada sahabat dan sekaligus teman berantem saya, yaitu Bapak Nyoman Merde dari perwakilan dari yang sekaligus founder dari Yayasan Korek Bali. Saya di sini tidak panjang lebar untuk mengucapkan kata. Intinya saya hari ini sangat bersyukur bisa berdiri di tempat ini. Semoga di hari yang ke-7 tahun ini komunitas Bali Berbagi ke depannya bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan dan visi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede Parwade selaku Ketua dari Komunitas Bali Berbagi. Mari kita sambut dari perwakilan RSB Bapak Angga, silakan untuk memberikan sepatah dua patahnya untuk hari ini. Silakan Bapak Kade Angga, kami persilahkan maju ke depan untuk memberikan sambutannya yang hangat. Oke, selamat siang untuk teman-teman saya di sini semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kade Angga, saya dari Relawan Sosial Bersama dengan tujuan yang sama juga ya dengan yayasan, komunitas yang lain. Kami bergerak juga berlandaskan misi kami di kemanusiaan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gede Parwade telah mengundang saya di ulang tahunnya KBB yang ke-7. Begitu juga terima kasih saya ucapkan kepada Priman Marte yang telah menelpon saya, padahal saya tidak diundang, tapi saya ditelepon. Si undangnya jadilah acara nih. Niki tamu yang tidak diundang sebenarnya niki ngabur niki. Tapi dengan rasa persaudaraan saya terhadap Gede Parwade, saya menyempatkan diri untuk ada di sini. Begitu juga Pak Mandane, sehingga ada kabarnya. Padahal dia tidak diundang di sini. Tapi kalau ini siapapun yang berada ini yang tidak bisa banyak bicara ini, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk KBB yang ke-7. Semoga kedepannya semakin jaya dan tetap solid. Terima kasih. Terima kasih Bapak Angga dari RSB. Untuk selanjutnya kami persilakan dari perwakilan Korek Bali Bapak Nyoman Merte untuk sedikit memberikan sambutannya sepatah dua patah di acara berbahagia hari ini. Kami persilakan Bapak Nyoman Merte. Paling bagus di relawan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nyoman Merte selaku Ketua Yayasan Relawan Kemanusiaan Berbagi Kasih atau lebih dikenal dengan sebutan Korek Bali. Saya bangga berada di sini. Saya dapat undangan spesial dari Ketua Komunitas Bali Berbagi. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Nyoman Dane selaku mentor saya. Yang kedua, Bapak Gede Parwade yang dari nol mengajarkan saya bagaimana di kemanusiaan. Beliaulah yang mengajarkan saya. Saya tidak pernah lupa. Beliau adalah guru saya, pembimbing saya dulu, dan akhirnya saya bisa mendirikan sebuah yayasan
itu juga tidak luput dari support beliau. Jadi tepuk tangan untuk Pak Dede Parwade. Beliau orang hebat, beliau orang yang luar biasa di mata saya. Saya pribadi menilai beliau adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Di saat ini, dari tahun lalu beliau sakit, masih tetap berjuang untuk orang lain tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Beliau sakit, masuk rumah sakit seminggu 2 kali. Namun beberapa kali masih dia memikirkan orang lain, memikirkan mereka yang membutuhkan disabilitas, ada yatim piatu, lansia, masih beliau pikirkan. Sedangkan kesehatannya sendiri tidak dipikirkan. Itu yang membuat saya salut sama beliau. Dan saya tanpa beliau tidak mungkin saya bisa memiliki sebuah yayasan, tidak bisa menjadi relawan seperti sekarang ini. Karena beliaulah yang menjadikan saya ada di Indonesia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk komunitas Bali Berbagi yang relawannya tetap solid, yang luar biasa. Dari saya masuk sampai keluar saya bisa mendirikan yayasan, KBB masih tetap solid. Salut. Dan semoga kedepannya semakin besar. Dan harapan besar saya KBB juga meresmikan komunitasnya menjadi sebuah yayasan agar bisa legal dan tidak dipandang remeh oleh orang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan disabilitas. Tetap semangat, jangan menyerah. Kalian adalah orang-orang yang spesial di mata kami. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa di mata kami. Kalian adalah mentor, guru, dan motivator kami. Jadi jangan menyerah, jangan sedih dengan kondisi, jangan menyerah dengan keadaan. Semua punya kelebihan. Kami pun yang normal punya kekurangan. Jadi mari kita saling mengisi. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Sekali lagi semoga KBB semakin jaya di usianya yang ke-7. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Binyaman Merte atas kata sambutannya yang benar-benar sangat menginspirasi. Baik, kita lanjutkan untuk sambutannya dari Yayasan Bima Bali, Bapaknya Mandana. Bapak, silakan maju ke depan Bapak. Terima kata sambutannya. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan kepada kami agar bisa terselenggaranya acara hari ini pada Bapaknya Mandana. Support system ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Om Syazatul. Selamat pagi, dan siang. Rekan-rekan semua, ada cucu, ada adik, ada saudara yang berkumpul pada siang hari ini di Aula Yayasan Bima Bali. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Yayasan Bali Berbagi, Pak D. Balado, komandannya, dan juga teman Bali, Jaga, SB, dan teman-teman lain. Siapa tidak bangga? Semua kita pasti bangga. Yang pertama kita bangga, kita tidak pernah merencanakan hidup kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang seperti ini. Jujur orang lain, pengakuannya sendiri yang disampaikan kepada Bunga Bali, mempertemukan teman-teman yang berjiwa sosial secara penuh hati. Sulitnya minta ampun.
mengabdi di kemanusiaan mulai tahun 96. Dengan begitu, bukan juga dia bersejarah, juga tidak. Kita tidak akan menilai apa yang dilakukan oleh sejarah oleh dunia tidak. Yang kita akan dinilai oleh apa yang sering kita sembah di atas. Pasti di situ saja ujung kita terakhir. Apapun bagaimanapun alasan kita, ketemu Pak Parwado, ketemu Pak Manado, kemudian ketemu yang kosong, kita silaturahmi, kita bermain, kita bercanda. Saya kakak, saya adik, saya beli, saya bapak. Itu adalah semua tata cara kita untuk mempertemukan diri secara baik. Kalau kita ingin ketemu tidak baik, itu gampang lagi. Pergi ke rumah orang tanpa bilang apa-apa, ambil salah satu produk barangnya, kita larikan, besok tangkap masuk penjara, ketemu jangan di penjara sama orang-orang. Sekarang tergantung kita mau pilih yang mana. Yang pasti keduanya mempunyai konsekuensi logis, konsekuensi yang harus diterima. Rumah Benedo tidak boleh kita tolak. Teman-teman ada saudara yang penyandang, hampir 30 tahun kita berdayakan mereka. Rumah Bali sampai tahun 2022 kemarin, angka layanannya 7.886 orang, hampir di seluruh Indonesia. Tapi karena kita berkedudukan bertempat di Bali, pasti didominasi oleh teman-teman saudara kita yang dari Bali. Kenapa demikian? Inilah ciri kita. Kita berpikir nasionalis, kita tidak berpikir agama, kita tidak berpikir orang, kita berpikir layanan. Siapa memerlukan apa, disitulah kita harus ada sebagai orang yang berkecimpung di kemanusiaan. Kalau sudah itu jadikan dasar, ini salah satu pengingat di Parwado KBB ulang tahun Bunga Bali ramai-ramai. Kita senang sama-sama semua. PC ulang tahun dari Belek ramai-ramai. Kita senang bersama di situ. Disitulah hati kita. Kalau memang kita berjalan sesuai dengan apa yang kita jadikan visi dan misi sebagai orang yang menjerumuskan diri hal-hal yang sifatnya kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang, kita sebagai manusia, pasti sudah kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari kekeliruan, dan semua orang pasti membawa itu. Kalau itu kita pakai dasar menyesal, tidak ada jalan bertobat, tidak ada jalan perbaikan diri, itu artinya perbuatan kita hanya datar-datar saja. Nah, kalaupun kita sekarang mampu, Pak Parwado punya berat 5 kilo bawa ke Karangasem, dikasihkan saudara kita yang memang memerlukan berat 5 kilo itu, itulah pengabdian kita yang sesungguhnya. Ukurannya kita di kemanusiaan bukan jumlah uang, bukan jumlah orang, bukan kebesaran apa yang kita berikan, apa yang kita dapatkan. Ukurannya adalah keikhlasan kita membantu mereka. Banyak memang yang mencemooh kita sudah biasa, yang ribut dengan kita biasa, yang nyanyi kita juga ada. Kita memang harus berpikirnya seimbang,
enak sih mana pasti aku kayak pada nunduk tapi kita udah kita jamin banyak sih belum rencana dan cukup dia membuat begitu nanti kita tak boleh salahkan mereka dia hanya lihat dari sisi versi mereka melihat apa yang kita bisa lakukan yang di tengah-tengah lain lagi masa sih jauh lagi besok anak tuh itu mereka kita mencemooh dia tapi dia meragukan itu yang kedua yang ketiga memang ada lima baik yang sih ngado bunga Bali yang sih ngado KBB yang sih ngado KSB dan lain-lain ini kemudian kita umat tiap hari tiap bulan memang sembako memang kilogram beras sing ada irago begini sing ada ngomong ngaji sing ada ngomong bensin sing ada ngomong beli rokok tapi berjalan penawaran kan itu yang istimewa yang menilai itu memang sedikit sekali hanya yang sering bilang semualah kita serahkan kepada Lalu yang mengatur kita masing-masing. Orang kalau keren mengatakan, oh di Parwado enggal mau sesuatu, kalau itu yang dulu anak. Karena di rumah sakit ngumpul, itu sakit sih ada nama. Tapi belum tentu juga gitu. Kita nggak tahu kok. Apapun yang kita perbuat, apapun isinya, dari manapun sumbernya, langkah kita akan menentukan kita dulu. Makanya teman-teman komunitas, kalau kami di Bunga Bali karena dari awal kita tahu jumlah komunitas relawan ada di Bali sekitar 86 tersebar di seluruh Bali, Buleleng, Jembrano, Tabanan, Kadung, Denpasar, Gianyar, sampai ke Kerangsung. Semua mereka itu mengabdikan dirinya tanpa memperhitungkan apa-apa saya. Nah, proses itu munculnya sudah, itulah senyum kita sehari-hari, pemarah kita sehari-hari akan ditentukan juga oleh langkah-langkah seperti itu. Nah, terakhir, kami juga tidak lupa dari Bunga Bali. Mohon maaf teman-teman semua, Pak Di Parwado dan lain-lain. Tempat ini kita sediakan apa adanya, dipakai apa perlunya, dimanfaatkan sesuai dengan pemanfaatannya. Itulah cita-cita kami pertama, mendirikan yayasan, mendapat tempat ini, mendapat gedung ini. Sehingga dengan begitu kita membawa misi, tadi direspon baik oleh teman-teman, bapak-bapak yang ambil kebijakan, teman-teman donatur. Memang kita buktikan, sering kami bahkan di grup WA, sejumlah 20 grup WA, Candol itu, biagan itu, bahkan itu, udang itu prinsipnya. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Nah, itu karena kekuatan baru, perlukan kita sampai pada tahapan itu kita berpikirnya. Kami memang Bunga Bali awalnya didirikan oleh bapak-bapak kita, oleh kita yang ada di ring 1 Provinsi Bali. Ada Pak Gubernur waktu itu, ada operator, ada Pak Wakil Gubernur waktu itu, Pak Lekre, ada kepala rumah sakit Sanglah, direktur utamanya, ada Bupati Negeri Bali. Itu sebetulnya yang support kita di Bunga Bali ada dan berjalan sampai sekarang. Nah, karena beliau sudah pada sepuh, karena yang paling muda, paling kecil waktu itu dengan dana serahkan mana serahkan tugas, kita terima apa adanya. Dari dana kosong menjadi ada gedung 1, gedung 2, gedung 3,
dari pengajuan pertama kita klien jumlah 12 orang tahun 2004 sehingga dimulai uji kelayakannya mau mengajukan permohonan tanah dan gedung sampai ketemu klien waktu itu tahun 2008 570 orang. Itulah dasarnya kenapa kami diberikan tanah, diberikan gedung oleh pemerintah dan oleh swasta. Itu artinya apa yang kita lakukan sepenuhnya memang kita abdikan. Sungai Bali, Mbak Nando sering katakan orang mau datang ambil laporan, baca laporan silakan. Mau audit kekayaan pribadi silakan audit. Tapi itu kalau dia audit formal juga dia audit oleh Warma Dewa. Terbukti memang apa yang dilakukan memang itu untuk semua orang yang tidak mampu lakukan. Bukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah uji. Itulah ketentuannya kalau kita memang ingin tetap mau dengan ikhlas berjalan di sisi kemanusiaan ini. Nah, sampai kapan? Kita juga menentukan nanti bukan oleh di atas. Kita tinggal jalan saja. Pak Di Parwando, Pak Manado, Pak Angga, Pak Koso, dan teman-teman yang lain. Kita jumlah komunitasnya pasti sudah komitmennya kuat. Kalau tidak kuat, tak mungkin sampai berjalan 7 tahun, tak mungkin berjalan sampai 8 tahun pada ya, lalu pada tahun. Ya, kadang-kadang di sini juga ada ulang tahun pada angkanya, ada lebih. Nah, itu tahun 2012 ya. 2016 ya. 2018. Artinya teman-teman komunitas yang tadi berkumpul 5 ke yayasan Pak Danona, buku bagus, ke yayasan. Kenapa penting sekarang kita berbadan hukum? Ini betul kami kita harus pahami bersama. Ingat, yang kita tolong, yang kita bantu manusia. Semua orang cuma harap pun kejar mereka orang terus aku bilang itu yang kita tak tahu sehingga bisa jadi seperti pengalaman kembali tahun 2014 dibuka di rumah sakit Sanglah oleh klien yang tadinya dibantu oleh Balian yang buka bahwa apa catatan yang perlu kita pentingkan teman-teman di komunitas? Pasti harus ada perjanjian hitam di atas putih kalaupun kita baik hati dengan mereka. Yang kedua, di mana kita dapat uang biaya untuk mereka? Berapa jumlahnya? Itu harus tercatat. Siapa diberikan biaya itu? Harus tercatat. Dengan 3 kategori itu, laporan kita secara hukum sudah clear, bersih ya. Kita dapat misalkan 5 kilo, kita kasih 5 kilo. Padahal di 5 kilo itu sudah masuk biaya 10 kilo. Ayah itu mantar ke Karangasem, ayah itu mantar ke Buleleng. Kan nggak pernah kita hitung transport duit apa nggak pernah dihitung. Kalau itu dihitung kan jauh lebih besar jumlah layanan kita, jumlah orang kita bantu. Kalau kita menurut dari sisi nilai uangnya, itu tadi kalau kita sudah ikhlas, membunuh 1 hari, dianggap nyepet listrik itu mampir ke sekali, bang ruang kalinya mobil bensin dan mandi ke Karangasem. Itu salah satu cara yang istimewa. Kalau tidak punya dasar kemanusiaan, nolongin orang, nolongin pesawatnya, mesti ngelah pikiran kok itu pasti. Nungguin 2 kali bisa berhukum 4.000.
siopang itu itu artinya inilah manfaatnya kalau Bapak Ibu sebagai pemerintah sadari sekecil apapun yang kita berikan orang itu bernilai jauh bahkan lebih besar dari apa yang kita berikan kalau kita sadari kita dapat yang lebih besar. Jujur, Bunga Bali punya program 9 orang sampai sekarang. Hampir semua dari mereka dan beliau mengakui hal itu. Usaha kota bangkrut pada no, pada tumbang ya anak pengajar ajak di pada no, bidang kita lalu mangkian ini. Kita nggak tahu artinya penyelamatan ini bisa dilalui melalui donasi, melalui pemberian, melalui berbagi. Jadi kalau sudah orang percaya, yakin sudah dia akan tetap jujur ke Bunga Bali, tidak temu dengan orang-orang seperti itu, tidak punya minum lagi. Tidak bisa dapat tanah sewajarnya di pinggir jalan bebas berarti. Tapi Bunga Bali pun tidak bangga. Rasa kita akan bangga pada waktu Pak Bado datang bawa tamu kameramen di Bunga Bali. Berfungsilah tempat ini untuk masyarakat, bukan Pak Badonya, layanan mereka, bukan Pak Mantonya, layanan mereka. 1.000, 2.000, 3.000, kumpulkan semua. Setiap hari Indonesia sekarang Bali dinilai pekerja sosial paling tinggi. Itu kami dapat di Kementerian Sosial Jakarta. Tapi kami tidak boleh bangga kita dan sekarang berkembang di Aceh, Bunga Bali punya layanan, mereka berkumpul di situ. Sumatera Utara, Medan punya layanan, mereka berkumpul di situ. Di Palembang punya layanan yang kita bantu cuma 2 orang, sekarang berkumpul mereka sampai 80 orang. Di Batam juga begitu, apalagi NTT Lombok. Itu artinya apa yang kita lakukan sebagai seorang manusia, pengabdian kita bukan diukur oleh jumlah uang, jumlah besar tadi, jumlah orang yang kita layani melalui kita langsung, itulah akan menjadi kurang sukses berjalan tidak berjalannya program kemanusiaan. Karena demikian, Ampuro, mohon maaf, agak banyak sedikit tadi dan yang boleh tahu mudah-mudahan ada manfaat. Dan ke depan kami berharap tidak hanya dari Warwado, tidak hanya Paman Mantau, tidak hanya dari Mbak Kosok, datang ke Bunga Bali, karena ada begini, hampir semua pun memang sudah tujuan kita sama, tapi kita manfaatkan tempat ini untuk kepentingan bersama. Masing bocor pada panagian nyampa saja hari isi nggak ngomong kita masih dapat buaya Cikawati dan kita hari memang lu minawat kalau merawat itu belum merawat begitu Pak kalau saya mana main tadi ya sekarang itu kurang lebih kami mohon maaf dan ucapan selamat kepada ulang tahun yang enggak untuk berjalan tidak lagi akan untuk ada sudah merangkak pada lebih jauh lebih tinggi dan dengan promosi ini Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nyomandana selaku Ketua Yayasan Bunga Bali. Untuk selanjutnya, mari kita sambut perwakilan dari Remagi, Ibu Neti, itu memberikan sepatah dua patahnya. Ya, Betty. Ibu.
Untuk kami persilakan untuk beberapa relawan komunitas Bali Berbagi untuk memberikan sambutannya. Adakah yang mau mewakili? Silakan. Dari relawan komunitas Bali Berbagi. Silakan. Siapa yang mau? Yang mau dapat hadiah sepeda gayung? Oh iya, penglingsir tiang mercu. Oke, silakan maju ke depan dulu. Berbagi pengalaman sedikit sepatah dua patahnya selama 8 tahun di KBB. Oke, silakan maju ke depan Ibu. 7 tahun, 8 tahun. Guys, itu 8 tahun jadi. Ayo kita sama-sama demi manusia. Itu aja deh. Semoga sehat selalu ya. Mari kita sambut kepada Ibu Ketua Bawati, silakan yang sudah jungklang-jungkling membawa bantuan. Silakan Bawati maju ke depan sebentar. Saya ingin tahu kata sambutannya selama 7 tahun di KBB. Karena ujung tombak KBB itu ada di Bawati juga. Kemana-mana ngekor sama Pak D. Takut kehilangan. Silakan maju ke depan. Ayo Bawati. Berarti saya aja nanya ya, bagaimana kesan-kesan Anda selama di KBB Bawati selama 7 tahun melangkah buana, ngebolang, naik turun gunung, bawa sepeda motor sama Pak D sampai jungkir balik. Bagaimana perasaan Anda? Sebenarnya antara tertekan. Ya udah sedikit dari saya, kesan-kesan saya sendiri ya selaku relawan juga di sini. Bagaimana Pak De? Lanjutkan. Kesan-kesan saya di KBB ini adalah keluarga. My second home is KBB. Second home adalah rumah kedua saya di KBB. Ya, walaupun saya sering bertengkar sama Pak Nyoman Merte itu, satu kakak saya. Nah, Niki timpang mesiat yang dari 7 tahun, timpang teman mesiat. Nah, yang ini teman kebatinan yang. Dari sinilah saya belajar bagaimana hidup itu bukan baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Di sini saya merasakan suka dukanya sebagai relawan yang mungkin dicap sama orang relawan itu enak ya. Sebenarnya nggak begitu kalau sudah di lapangan. Saya sudah pernah naik gunung turun gunung. Maksudnya menjalani suka duka di relawan itu sama teman-teman. Ada juga yang sudah mendahului, yang sudah duluan menghadap Tuhan sebagai relawan, itu juga teman. Saya juga pernah merasakan duka, tapi KBB tetap support saya bagaimanapun kondisi saya waktu saya berada dalam keadaan duka. Terima kasih Pak D. Saya tidak akan pernah melupakan bantuannya itu. Pak Nyoman Merte, I love you full. Miss you. Salam ya. Ya, jadi saya di sini berpesan teman-teman di Yayasan
Yayasan Bunga Bali, jangan patah semangat. Oke, tetap semangat. Saya juga pernah ada di posisi Anda. Pak De, ini khusus buat Pak De, cepat sembuh. Tugas Anda masih panjang, mendampingi saya juga sebagai relawan. Tetap menjadi kakak saya yang paling baik. Pak Nyoman Kroso, Pak Wayan Kroso, terima kasih atas ilmu kebatinannya. Sampai hari ini saya kuat. Pak Nyoman Warta, terima kasih supportnya. Love you full. Abide mana ya? Abide, salah satu penglingsir. Deabi. Oh nggak ada ya. Yaudah sekian. Semoga HBB jaya di laut, di darat dan di udara. Pokoknya mau kebar, indang, blingsang. Mungkin ada yang mau nambahin, mungkin dari teman-teman. Dah cukup. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mendengar sedikit inspirasi dari teman-teman saya penyandang disabilitas. Bagaimana kesan-kesannya untuk hari ini dan untuk komunitas Boleh Berbagi. Ya, saya persilahkan mungkin Mbak Gisela yang cantik cerita. Ulala, bisa maju ke depan Pak? Saya bantu? Tak usah. Inilah support system saya di sini ya. Anak ngajak saya ngomong, saya diem. Tapi setelah makin saya sering ikut seminar offline online, jadi saya mulai percaya diri. Oh aku sama kok, aku juga bisa seperti mereka. Jadi saya ya belajar bergaul. Kalau kamu cuma diem aja, siapa yang ngajak kamu ngomong? Gimana kamu bisa punya teman? Sedangkan kamu ingin tidak hanya stuck di sini doang, kamu ingin mengenal orang lebih banyak lagi. Jika kamu tidak memulainya untuk bicara, sampai kapan kamu bakalan hanya mempunyai teman itu aja? Kamu ingin berkembang kan? Dari situ saya belajar. Oh iya, saya mulai menyapa orang. Maaf Pak, Bu, saya boleh gabung nggak? Saya bergabung di sana, ngobrol-ngobrol sama mereka dan saya, ayo ikut gini yuk, ayo ikut gini. Oh boleh Bu, saya mau. Karena saya bisa kok jalan sendiri udah. Dan saya sering diundang beberapa seminar-seminar pelatihan itu. Dari sana saya juga banyak mengenal teman. Ternyata terkadang kita mengenal orang tuh dititipkan sesuatu gitu. Seperti kayak apa ya? Contohnya saya mengenal Mbak Gisel ini. Saya menanya, boleh nggak saya ikut di sana? Soalnya saya nggak punya produksi sendiri. Saya hanya menjadi reseller, saya mengambil barang di orang lain, tapi saya pedagangnya. Coba saya tanyakan dulu ya, gitu dia bilang sama Bapak. Dan kebetulan Bapak Nyomandana juga welcome sekali. Yang penting pedagangnya disabilitas. Dan saya bersyukur sekali karena kenapa sih terkadang orang lain itu harus yang produksi sendiri baru diterima. Sedangkan saya sendiri mengalami. Saya dulu jarang banget keluar rumah dan saya berpikir gimana caranya menghasilkan uang sendiri dengan modal yang minim. Saya berpikir dan saya melihat waktu itu zaman-zaman baru, zaman-zaman pedagang online. Dan situ saya mencoba, coba share-share lah. Coba share. Ya emang sih 1 minggu 2 minggu belum jalan. Setelah itu coba lagi. Siapa tahu ada yang nyangkut. Ternyata ada yang nyangkut. Dan di situ saya bingung cara
karena join harganya terlalu dinaikin, saya kehilangan reseller saya beberapa. Makanya terkadang disabilitas itu memikirkan gimana caranya kita dulu bisa mempunyai penghasilan sendiri dari modal yang ini. Dan saya dari modal 200.000 hingga menjadi 500.000 dan sampai saya bisa memiliki jualan pulsa juga, jualan usaha kelontong juga walaupun kecil-kecilan. Dan kadang gini juga, kenapa harus produksi sendiri sedangkan kita daya gerak disabilitas kan jarang keluar rumah. Sedangkan kalau produksi sendiri juga kita bingung mencari di mana konveksi yang baik, kita nggak tahu. Jadi nggak salah sih disabilitas itu menjadi dropshipper dulu, menjadi reseller dulu. Kadang ada yang usaha makanan keripik-keripik itu dibeli ya sekilo 2 kilo dibungkus sendiri dan titip-titipan tuh. Tapi saya menghargai dari usaha kecil itu, karena kalau nggak dari yang kecil dulu kita nggak bakalan menjadi yang besar. Jadi saya sangat menghargai orang-orang yang lebih membantu disabilitas yang kecil, bukan yang sudah memiliki nama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Dwi Diana, jangan nangis lagi ya, semangat. Untuk selanjutnya, peserta selanjutnya di sini ada Mbak Fatma. Selamat siang. Enggak, saya layak udah. Oh, udah. Pak D, dengan pertanyaan yang sama. Ini barangkali agak lambat tadinya karena kandidat yang saya tanya itu tadi kabur. Takut udah gimana, saya nggak tahu. Ini sebelumnya perkenalkan diri ya. Selamat siang. Nama saya Kadek Fatma dari Sidaraja. Tepuk tangan Sidaraja. Mana suaranya Sidaraja? Nah, tadi sudah sempat teman-teman mewakili luar biasa. Beri tangan dulu plus buat Mbak Dwi. Sini saya mau menanyakan, mungkin tadi beberapa ada yang terpotong ya. Kira-kira apa yang Dek inginkan lakukan saat ini dengan maaf ya, melihat kondisi Dek yang luar biasa ini dengan skala keterbatasan, apa yang Dek ingin lakukan? Dek kepingin ingin membantu sesama yang senasib, ingin usaha supaya bisa jadi menginspirasi usaha. Kalau bisa menjadi wanita karir. Kira-kira kalau segi usaha itu kan luas deh. Lebih spesifiknya, lebih khususnya kira-kira apa yang bisa dilakukan? Dek kepinginnya jualan Pak, tapi karena Oke, beli plus dulu ya, karena mereka sudah mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Intinya mereka punya keinginan yang luar biasa membantu sebagai penyandang disabilitas, dan apalagi saya dengar tadi membuka lapangan kerja. Itu sangat luar biasa. Saya aja belum sanggup berpikir seperti itu. Karena saya minta izin kepada Prima Garda sama Kadek Akah ya untuk izin di sini, udah waktunya sebentar. Siapa tahu ada mungkin dari tadi saya lihat mukanya sangat banget ya menanyakan sesuatu. Silakan, saya waktunya persilakan. Sudah makan semua ya? Belum. Luar biasa ya teman-teman. Saya salut. Pertama siapa namanya? Dwi ya. Dwi luar biasa ingin membuka lapangan pekerjaan untuk saudara yang disabilitas dan non disabilitas. Semoga berhasil.
Saya sempat tersentak juga. Saya kaget seorang disabilitas bisa berpikir luas, memikirkan yang lain, sedangkan saya yang normal ini belum sampai pikirannya ke sana. Mungkin DAK juga ya, kalian mikirin cewek aja gitu. Luar biasa, salut. Nah, seandainya seperti Dede Parwani tadi bilang, kami dari yayasan dan komunitas tidak pernah berani berjanji atau menjanjikan apapun itu bentuknya, bantuan apapun itu bentuknya, kami tidak pernah berani berjanji atau menjanjikan. Tapi kami akan berusaha mencari solusi, mencari jalan keluarnya, bagaimana caranya agar bisa membantu. Nah, jangan bersedih ketika usaha kami mentok. Kami akan berusaha terus-menerus. Jika usaha kami mentok, tidak dapat jalan, jangan bersedih hati dan jangan berkecil hati. Nah, kira-kira seumpama nanti ada yang mau membantu modal usaha, usaha apa yang ingin dibuka? Dan saya dengar tadi ada bisik-bisik ingin buka usaha duit bertiga gitu ya. Itu sentingan yang saya dengar, usaha apa yang ingin dibuka? Itu saya boleh jawab dulu, nanti pertanyaan akan berikutnya saya. Terima kasih untuk waktunya. Usaha yang ingin kami buka adalah satu tempat yang bisa mencakup dan menarik customer dalam satu tempat, seperti spa, pusat oleh-oleh, dan juga seperti produk-produk fashion. Jadi one place for all shopping. Jadi satu tempat untuk semua kebutuhan. Berarti one stop shopping. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi intinya ini butuh tempat yang luas karena ini dianggap one stop shopping. Ada spa, ada butiknya, ada galerinya di sana. Itu butuh tempat yang luar biasa besar kalau menurut saya. Itu juga butuh modal yang luar biasa besar. Ini saya mau mengambil kecilnya dulu, jangan berpikirnya terlalu luas. Nanti setelah kita rintis dari bawah, kita buka kecil-kecilan, seiring berjalannya waktu, kalau Tuhan mengizinkan akan jadi besar kan gitu. Berangan-angan boleh, tapi harus dari nol dulu, dari bawah dulu. Kalau buka yang seperti itu, ini kecil dulu ya, kecil. Ada sepanya, ada butiknya, fashionnya, misalnya tadi apa lupa gitu ya. Kira-kira butuh modal berapa untuk semuanya itu? Ini kira-kira dulu, karena ini kan baru mau nih. Semoga dengan ucapan teman-teman hari ini didengar oleh Tuhan dan besok diwujudkan. Seperti banyak orang bilang, kata-kata adalah doa. Ketika kita berkata-kata baik, menginginkan hal yang baik, pasti Tuhan mendengar dan akan dikabulkan. Ya, teman-teman kita berdoa bersama. Semoga apa yang diinginkan saudara kita bisa terwujudkan. Nah, pertanyaannya kembali, berapa kira-kira rencana anggaran biayanya untuk buka usaha? Kalau anggaran perencanaannya mungkin diperlukan modal sekitar 10-15 juta. Ya. Kalau untuk alat-alat spa, kita bisa membeli alat-alat yang second hand dulu. Kita mulai dari kecil-kecilan. Dan untuk minyak, untuk keperluan yang lain, bisa kita produksi sendiri dulu. Seperti itu. Jadi kita nanti 3 hari dalam buka spa, tapi kita juga bisa menjual produknya, minyak, kayak body scrub, body mask, kita bisa produksi sendiri dengan modal yang kita usahakan seminim-minimnya, tapi bisa kita menghasilkan lebih dari itu, Pak. Biasa. Modal kurang lebih 15 juta itu modal awalnya.
luar biasa. Sekali lagi kita berdoa bersama, semoga Tuhan mendengar dan besok terkabulkan. Amin. Itu saja dari saya. Mungkin nanti ada di untuk adik Anda yang akan melanjutkan pertanyaannya. Karena kita semoga kita bisa kerjasama untuk membangun one stop shopping ini. Ya, kita tidak pernah berani berjanji, sekali lagi kita akan berusaha. Ya, waktunya aja serahkan ke adik Anda. Oke, ternyata apapun pertanyaannya sudah diwakilkan. Bagaimana? Apakah sudah ada yang lapar? Dah, itu yang tunggu. Untuk para hadirin, saya minta untuk berdiri sebentar. Untuk kita akan melakukan doa bersama. Ya, silakan. Karena kita juga mempersingkat waktu ya. Mari kita berdoa bersama menurut dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang disemogakan bisa terwujud. Baiklah, mari saya pimpin doanya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, untuk acara selanjutnya, inilah acara yang ditunggu-tunggu, tim lilin. Oke, silakan yang bawa korek, tolong saya bisa sebentar koreknya. Korek. Oke. Bentar ya. Ayo teman-teman, kita nyanyi bareng. 1, 2, 3. Ya, Kak, silakan. Hari ini hari yang kau tunggu, pertama 1 tahun bertiamu, bahagia
maju-maju ke depan bareng-bareng. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Kita tiup lilin bareng-bareng ya. Karena kita ini bukan saya, tapi kita semua. Kita semua. Oke. Dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Semakin jaya di laut, di udara, dan di angin, di mana aja. Selamat ulang tahun yang ke-7 KBB, semoga semakin jaya dan semakin sukses. Astuhara. Saya doakan BB Parwada sembuh kembali seperti semula. Oke, terima kasih Bapak memakan potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ternyata kuenya si plastik ya. Oke. Bapaknya Mandano mana ya? Oh, oke. Tangannya Doakan saja, doakan saja. Dwi, silakan maju Dwi. Oke, Dwi. Silakan sudah komunikasi mungkin ada yang mau fotoin. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas doanya. Kamu mau turun apa mau digendong? Yang menginspirasi luar biasa, inilah orang yang Oke, the next. Ada saya dari Beli nyaman Merta, tolong maju ke depan sebentar. Oh, dia saya dapat spesial. ternyata bakat yang terpendam ya. Terima kasih. Oke, ada yang mau foto? Oh, udah. Lanjut. Ayo foto. Oke, mari untuk acara selanjutnya mari kita. Oke, silakan untuk para peserta, para hadirin undangan sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Oh iya, potong tumpangnya sekarang bunga sekarang juga. Potong tumpangnya. Ayo balik. jangan saya dia bukan berbagi bukan penglingsir kita ya harus mudah. Jangan. Siapa? Bang. Silakan. Tapi mereka hilang. Ini pekan KBB soalnya. Jadi Jangan ada di depan. Ambil. Oke. 3. Kasih lauknya. Aduh, terima kasih undangan hadirin sekalian ya sudah memenangkan acara hari ini. Mau? Ya, untuk hadirin kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan. Ya. Oke, Ya. Masa kedua, masa ada dengkot KBB sih. Oke, ya silakan menikmati hidangan ala kadarnya. Mohon maaf apabila ada
batu masak, prepare. Pak Nyoman datang, terima kasih atas tempatnya Pak Nyoman. Oke, terima kasih kepada chef kita. Ini kan chef kita. Pak Chef, ikut. Oke, terima kasih kepada teman-teman ini. Ini adalah salah satu teman kita kemarin yang membantu pelaksanaan masak-masak. Relawan baru. Oke, silakan Bapak maju ke depan. Silakan Bapak, Ibu maju ke depan. Ada dari kasih cek ya. Terima kasih Bapak Fira sudah memasak hari ini. Maaf saya jauh-jauh ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami yang sengaja atau tidak sengaja. Kepada para hadirin yang berundangan, saya menghormati masakan yang sudah tersediakan, hidangan yang sudah tersediakan. Selamat menikmati hidangan ini. Itu aja yang kita di acara ini. Jaya. Pokoknya dah. Ini dah.
dengan